Kecamatan Sukolilo merupakan kecamatan paling selatan di Kabupaten Pati. Daerah perbukitan ini berbatasan dengan Kecamatan Grobogan dan Kabupaten Kudus. Dengan luas mencapai 15.874 km persegi, kecamatan ini terbagi menjadi 16 desa. Sektor pertanian adalah sektor unggulan di kecamatan ini. Hampir separuhnya merupakan area persawahan. Tak heran, Kecamatan Sukolilo menjadi penyumbang beras terbesar di Kabupaten Pati. Sayangnya, akibat kasus-kasus kriminal yang terjadi di Sukolilo baru-baru ini, citra positif Kecamatan Sukolilo ternoda. Banyak yang melontarkan sentimen negatif ke daerah yang memiliki banyak potensi ini. Salah satu yang paling terdampak adalah sektor wisata. Padahal, banyak destinasi menarik yang bisa dieksplor di daerah ini. Bagaimana Sukolilo yang sebenarnya? Inilah Bedah Opini, episode Membedah Pesona Wisata di Sukolilo. Apa kabar pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dengan saya Nelin RA dalam acara Bedah Opini. Kali ini kita akan membedah mengenai pesona wisata di Kecamatan Sukolilo. Kecamatan Sukolilo ini adalah merupakan kecamatan yang berada di perbatasan Pati dan Grobogan dengan luas area mencapai 15.000 hektar dan separuhnya adalah lahan pertanian. Tentunya tidak hanya potensi pertanian saja yang tinggi di Sukolilo. Nah, kali ini kita akan menghadirkan potensi lain dari Kecamatan Sukolilo, yakni mengenai potensi wisatanya. Untuk itu tidak afdol rasanya kalau saya tidak mengundang narasumber yang paham mengenai Kecamatan Sukolilo. Nah, sudah duduk bersama dengan saya, tiga narasumber saya. Ya. Ada Pak Camat Sukolilo, Pak Andrik Silaksono. Apa kabar, Pak? Baik, Mbak. Nah, kita juga sudah memiliki narasumber dari unsur tokoh masyarakat, yakni Pak Supriyanto. Apa kabar, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai wisata akan kurang lengkap kalau kita tidak ada dari unsur pemudanya. Nah, untuk itu saya juga sudah mengundang Ketua Karang Taruna Kecamatan Sukolilo. Kita panggil Mas Ruswanto. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berbicara mengenai Sukolilo nih, nah sebelum kita masuk lebih dalam mengenai potensi wisata di Sukolilo, mungkin bisa diceritakan dulu kepada pemirsa Lingkar TV, filosofi arti nama Sukolilo itu apa sih, Pak? Ya, baik, terima kasih dari Lingkar TV. Terkait dengan Sukolilo, apa yang disampaikan tadi, bahwa Sukolilo ini berbatasan dengan Kudus dan juga Purwodadi, Mbak. Jadi salah satu wilayah yang terluas di antara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pati. Kemudian termasuk lahan pertanian tadi juga memang luas sekali. Kemudian sebagian wilayahnya itu topografinya adalah berupa pegunungan. Ya. Kemudian jumlah penduduk di Sukolilo ini terbesar ketiga di Kabupaten Pati setelah Kecamatan Pati dan Kecamatan Juwana. Dan terkait dengan karakter masyarakatnya ya, bahwa sekali lagi karakter masyarakat Sukolilo ini baik, ramah dan cinta damai. Baik, ramah dan cinta damai. Ya. Kemudian terkait dengan filosofi Kecamatan Sukolilo ini, bahwa Sukolilo itu yang saya tahu, Sukolilo itu dibagi dua, Suko dan Lilo. Suko ini senang. Lilo ini ikhlas. Nah, jadi jika sudah senang, masyarakatnya itu senang, itu apapun akan diberikan lah, mungkin baik tenaga, materi dan sebagainya, itu kalau sudah senang. Terkait dengan kegiatan karakter masyarakatnya ini, masyarakat Sukolilo sebagian besar adalah petani, seperti itu. Kemudian ada masyarakat sekitar pegunungan itu juga banyak kan petani jagung. Kemudian yang dataran rendah ini banyak kan sebagai petani padi, dan juga banyak wira swasta. Kemudian pedagang juga ada. Kemudian terkait dengan wisata nanti
kita akan sampaikan bersama-sama. Seperti itu, Mbak. Jadi monggo nanti dari teman-teman tokoh masyarakat, Pak Pri, ataupun dari Karang Taruna Mas Ros bisa menambahi, karena mereka ini merupakan warga yang asli Sukolilo. Kalau saya yang pasti dari Padi, seperti itu. Seperti itu, Mbak ya. Oke. Tapi untuk potensi wisatanya sendiri di Kecamatan Sukolilo ini seperti apa, Pak? Kalau di Kecamatan Sukolilo ada beberapa lokasi wisata yang mungkin cukup menarik dan bisa dikunjungi dari wisatawan dari luar. Salah satunya yang bertempat di Sukolilo, yaitu di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo. Di sana ada namanya Gua Wareh. Ini wisata yang dinaungi oleh Dispora Kabupaten Pati, tapi lokasinya di salah satu desa di Kecamatan Sukolilo, yaitu di Desa Kedumulyo. Di sana ada wisata gua, kemudian ada air yang mengalir dan biasa dikunjungi untuk apa namanya ya, kalau orang kita menyebutnya ceblungan, seperti itu apa ya, seperti itulah, bluron. Nah, anak-anak kecil, anak muda, termasuk anak saya dan istri juga tempat saya ajak ke sana, dan tempat wisatanya juga bagus. Ya mohon maaf mungkin butuh Pak Istra pemeliharaan seperti itu, dan kita sudah komunikasikan dengan teman-teman yang ada di Dispora seperti itu. Untuk itu, selain Gowara ada wisata lain, unggulan lain nggak di sini yang bisa dituju oleh masyarakat di luar Sukolilo itu untuk menjadikan Sukolilo ini menjadi salah satu waiting list dalam liburannya di kali ini kan kita udah masuk ke musim liburan sekolah nih. Jadi selain Gowara itu apakah ada yang lainnya atau memang hanya itu gitu? Ada beberapa lokasi selain Gaware, kemudian ada namanya wisata Tada Hujan, itu di Desa Sukolilo, dan pengelolanya itu secara pribadi kalau nggak salah pribadi ya Mas ya. Nanti juga monggo nanti bisa dipersani, bisa dilihat. Kemudian selain wisata lokasi yang potensi, juga ada wisata religi dan wisata budaya. Wisata religi ini ada di Prawoto, itu Sunan Prawoto, kemudian di Pelawat ya, di Pelawat itu juga ada. Nanti mungkin bisa ditambah dari teman-teman dari Pak Pri maupun Mas Ros. Kemudian yang paling ikonik, Pak, yang paling ini wisata budaya. Kita itu ada berupa event yang dikenal oleh masyarakat luar, yaitu event budaya Meron. Ada budaya Meron, dan itu event tahunan. Ya. Biasanya setiap ada event tahunan ini kita juga mengundang dari Dispora provinsi, kemudian tokoh dari tingkat provinsi, kemudian kabupaten juga kita undang. Dan itu menjadi salah satu event yang dikenal oleh masyarakat luar. Kalau seandainya pas event itu terjadi, masyarakat dari luar berbondong-bondong ke sini, ramai sekali. Dan yang mengikuti itu ada kegiatan karnaval juga ada, kemudian ada kegiatan leong-leong di malam hari, itu juga ramai sekali. Kemudian ada kegiatan puncak Meronnya itu di salah satu masjid di Desa Sukolilo, itu juga ciri khas dari Kecamatan Sukolilo, seperti itu, Mbak. Itu menarik sekali ya untuk kita membedah mengenai budaya itu tadi, potensi wisata budaya Meron itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Supriyanto, budaya Meron itu sendiri seperti apa sih, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ditokohkan di masyarakat Sukolilo, di salah satu desa, terkait apa yang disampaikan Pak Camat tentang ikonik Sukolilo, ada Meron ya. Meron itu kan asalnya adalah neron-neron ya. Neron-neron itu niru apa yang terjadi di Kasunanan Surakarta. Nah, karena ada prajurit dari Kasunanan Surakarta itu yang sedang bertugas dan menginap di Pesanggerahan begitu, dan pas itu adalah kalau di Kasunanan Surakarta itu ada Maulid itu di mana di sana dirayakan begitulah. Kemudian para prajurit ini dipimpin oleh pimpinannya izin untuk melaksanakan apa yang ada di Solo begitu. Nah, kemudian dilaksanakan ya.
Nah, maka ada meron, neron, niru sana begitu. Nah, kemudian dilaksanakanlah sebuah karnavalan oleh prajurit kala itu di Sukolilo itu. Jadi ada mengarak gunungan itu, gitu ya. Gunungan itu sebagai tanda syukur warga, yang di situ ada berbagai macam, diantaranya ada makanan khas juga. Meron itu nama jajanan itu ya. Meron seperti ampiang tapi dikemas kecil-kecil gitu. Diruncingkan. Itu yang meron itu gitu. Kemudian Nanti kalau ada kita juga kalau merebutkan itu nanti dapat berkah atau gimana? kemudian itu kan diarak, kemudian pada perkembangannya kemudian karena itu yang ngarak dulu adalah para prajurit Surakarta yang sedang bertugas di wilayah Kadipaten Pati waktu itu. Itu kemudian menjadi sebuah sesuatu yang sakral, sehingga sampai sekarang itu setiap maulid itu diarak, ada beberapa gunungan itu yang itu kemudian memang diperebutkan warga, terutama warga di luar Sukolilo begitu. Ada dari Grobogan, dari Kudus, dan berbagai macam daerah Jakarta itu datang jauh-jauh itu untuk melihat uniknya meron itu, kemudian mengambil itu nasinya, airnya, dan lain sebagainya. Katanya itu adalah membawa keberkahan sendiri begitu. Bahkan pedagang-pedagang itu meskipun musim hujan dia tetap berdagang itu, meskipun kadang-kadang ada yang rugi, tapi setelah dari Sukolilo itu mereka itu mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat begitu. Maka mereka itu ketika datang di acara Meron Sukolilo itu sudah tidak memikirkan nanti untung atau tidak untung, tapi keberkahan di kemudian hari. Jadi itu pedagang-pedagang yang berjualan saat Meron itu asli warga lokal Sukolilo atau boleh dari warga luar Sukolilo, ada yang memang dari berbagai daerah. Dari Kudus itu menjajakan berbagai jajanan Kudus dan lain sebagainya, dari Purwodadi dan dari mana-mana itu. Tapi itu rukun yang ada gesekan. Alhamdulillah rukun saja gitu. Gak pernah ada gesekan kayak kamu bukan orang sini nggak boleh jualan di sini atau tidak. gitu. Kita warga Sukolilo itu welcome. Dengan senang hati menyambut kedatangan itu, malah kami itu ikut senang juga. Warga kami senang kok. Senang begitu dan ikhlas gitu ya. Oke, itu sangat menarik sekali. Kita tadi sudah berbicara mengenai potensi wisata alamnya, potensi wisata budayanya. Nah, nantinya juga kita juga akan berbicara mengenai potensi wisata kulinernya dan juga fasilitas-fasilitas wisatanya. Ini kan juga harus diflorkan ke pemirsa agar tahu gitu loh. Kalau mau ke Sukolilo tuh sulit nggak sih aksesnya gitu. Nah, tapi kita akan bahasnya tentunya setelah jeda pariwara yang berikut ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno.
Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Baik pemirsa, kita masih akan membedah mengenai pesona Kecamatan Sukolilo. Tadi setelah kita berbicara mengenai wisata alamnya, ada wisata budayanya juga ternyata di Sukolilo ini, dan termasuk salah satu event besar ya untuk event budayanya itu. Dan selanjutnya kita akan mengulik mengenai potensi wisata kulinernya. Nah, sebenarnya di Sukolilo itu ada kuliner apa sih? Gimana nih Pak Camat, kalau ada orang dari luar mau wisata kulineran di Sukolilo nih, Ya. kuliner apa yang bisa ditawarkan di Sukolilo? Ya, kalau yang khas dari Sukolilo ini ada yang namanya ikan sili, itu khas Sukolilo. Dimasak apa itu biasanya? Bisa dipanggang, bisa dipepes, bisa digoreng plus sambal ya, semacam ya ikan biasa. Cuman biasa. itu khasnya adanya di Sukolilo, ikan sili. Terus ada lagi semur kutuk. Kalau semur kutuk ini juga sama dengan kayen, tapi di Sukolilo juga ada yang semur kutuk. Dan terkait dengan alpukat itu juga ada khasnya juga di Sukolilo. Kemudian lagi tape kuawur, itu biasanya di pasar-pasar banyak. Tapi tapenya itu rasanya lain, lebih lembut dibanding dengan tape yang lain dari daerah lain, tape kuawur. Kemudian ada mete, itu kalau biasanya pas Lebaran itu mete kuawur ya Mas, mete kuawur. Di sana ada UMKM di sana banyak sekali, itu yang berproduksi terkait dengan mete kuawur dan mempunyai rasa yang khas dibanding dengan mete yang lain. Yang saya rasa itu yang saya tahu, mungkin ada dari mungkin ditambahkan ada kuliner lainnya bisa direkap oleh para pecinta kuliner sebelum ke Sukolilo. Aku mau nyari ini gitulah, dan mungkin bisa juga dibocorkan nyarinya itu di mana gitu. Karena Sukolilo ini kan tadi luas ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Camat itu ada 16 desa. Mungkin nyarinya itu di mana untuk kuliner-kuliner tersebut? Betul. Untuk kuliner Sukolilo itu sangat khas sekali. Misalnya pepes sili gitu ya. Itu pemirsa sekalian yang mau berkunjung ke Sukolilo itu di Desa Kasian itu sepanjang Jalan Kasian itu di sana itu menjual itu. Memang khas endemik karena sili itu sulit untuk hidup di daerah lain. Dan khasnya ada di Sukolilo. Kemudian kalau mete itu ada di Kuawur ini, di Desa Kuawur ini pegunungan, yaitu sama tape kuawur itu sudah terkenal sejak dulu. Jadi kirim kemana-mana juga ya Pak? Sudah ke Purwodadi, ke Gerobokan, ke Kudus. Itu dulu kan Bang Semarang juga. Dulu kan dipikul kan, gitu. Itu jadi sangat terkenal sekali itu. Gitu. Kemudian jajanan yang sangat khas dan ini tidak ada di daerah manapun, itu jajanan ringan, kletukan namanya. Itu khas sekali itu, kalau dimakan itu bunyi kletuk begitu. Itu anak-anak sekolah itu sangat familiar dengan
jajanan itu sangat khas sekali, tidak ada di kecamatan-kecamatan lain, tidak ada begitu. Harapannya ini malah nanti dimunculkan Penasaran, sebagai Mbak. ciri khas begitu, ciri khas gitu. Itu untuk beberapa kuliner, dan masih banyak lagi sebenarnya sih kuliner-kuliner yang khas itu bisa ditambahkan oleh Pak Mas Ruswanto ini. Ya ini dari kalangan muda ini pasti banyak lah, mungkin ada kuliner ekstrim juga gitu. Apa ya, kalau di Sukolilo itu selain tadi yang disampaikan sama Pak Camat dan juga Pak Pri, selain ada kletukan ya untuk oleh-oleh, mungkin ya teman-teman yang dari luar kota misalnya kepengen bawa oleh-oleh Sukolilo itu ciri khasnya apa sih makanannya yang bisa ditenteng dibawa keluar gitu. Selain kletukan itu ada juga satu lagi Mbak, yang unik yang tidak ada di tempat yang lain juga, kerupuk cetrot itu istilahnya. Nah, kerupuk cetrot itu dibuatnya dari bahan tapioka ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian diulet-ulet. Kalau biasanya dicetot itu kan jajanan pasar ya. Kalau itu dikeringkan kemudian digoreng menjadi kerupuk. Itu rasanya khas sekali. Kemarin juga sempat saya menerima pesanan dari teman-teman Kudus Pak. Nah itu pas waktu kunjung ke rumah itu kan tidak sengaja di dekat rumah itu kan ada home industry itu kan. Kemudian saya mesen 5 kilo waktu itu, tak suruh bawa itu, dicobain, dikasih ke tetangga gitu katanya. Dia nagih, dia pesen lagi. Jadi tadinya yang kita hanya ngasih cuma-cuma, sekarang jadi ini mereka pada pesan gitu. Order, ya. Selain kerupuk cetrot itu juga ada kerupuk sego, kerupuk karak. Iya Pak ya. Kerupuk nasi itu juga. Itu kayak rengginang gitu ya atau gimana? Betul. Itu kayak rengginang tapi lebih tipis lagi itu. Lebih renyah, lebih kriuk, dan rasanya juga cukup nasi yang ditumbuk. Nasi yang ditumbuk betul. Rasanya cukup gurih gitu, Mbak. Itu yang untuk makanan gitu. Itu mendapatkannya di mana untuk mendapatkan oleh-oleh itu semua? Karena untuk saat ini kita belum ada marketplace khusus untuk menjual oleh-oleh ya. Agar ada marketplace khusus untuk oleh-oleh, mewadai oleh-oleh di Sukolilo. Iya, salah satu pemasaran biasanya Mbak itu kalau ada event di kabupaten itu dari ibu-ibu PKK desa maupun PKK kecamatan ini, misal ada event pasar murah misalnya, itu kalau Sukolilo itu yang mengambil teman-teman ibu-ibu PKK. Kemudian produk-produknya itu juga yang seperti yang kita sampaikan tadi, itu pasti. Kemarin juga sempat kita membawa sili itu yang mentah itu, sampai ada event di mana ya, depan pendopo. Juga ramai di sana. Belut juga ada, belut yang dari Sukolilo itu juga kita bawa masih mentah. Dan kerupuk cetot, tape itu juga kita bawa. Dan juga antusiasme masyarakat ini cukup besar terhadap barang-barang yang di Kecamatan Sukolilo. Kemudian untuk pemasaran masih seperti itu. Kita apa yang disampaikan oleh Mas Rus tadi, kita belum punya semacam market atau yang tempat khusus untuk mewadai produk, itu belum ada. Pasar tertentu gitu, pasar Sukolilo yang memang dia bisa menjadi salah satu destinasi wisata. Kalau di kota-kota besar kan sudah ada ya seperti itu. Kalau di Sukolilo sendiri ada seperti itu nggak? Saya di pasar Sukolilo ini ya. Masih terindu di pasar tradisional. Masih ngumpul di sana. Tapi itu bisa mendapatkan kuliner itu di sana. Jadi kayak kerupuk ada Mbak, cetot ada, kerupuk cetot itu ada. Pemirsa buat yang mau ke Sukolilo mau cari kuliner, mau cari oleh-oleh bisa langsung dijuk ke pasar Sukolilo. Oh iya Pak, tadi ada tambahan sedikit Mbak. Selain ikan tadi, ikan sili itu ya, Sukolilo itu ada juga ikan lele asap. Ini yang di Baturjo itu kan ada home industry, UMKM di situ juga cukup banyak pengolahnya. Mereka juga menjualkannya, juga memasarkannya juga sampai ke luar kabupaten ya Pak. Kadang nyampe ke Purwodadi, kemudian ke Rembang, ke pasar-pasar besar, ke Pati juga, pusat kota juga ada. Dan sekali lagi, mungkin kalau teman-teman yang mungkin dari luar kota, yang mungkin pas kebetulan datangnya ke Sukolilo agak pagian, bisa berkunjung ke pasar lokal ya, pasar Sukolilo, sehingga nanti bisa dicari di situ semua. Ada kerupuk cetrotnya, kemudian kletukannya, kemudian ikan-ikannya di situ tersedia semuanya. Jadi enggak
nggak kesulitan lah ya. Cuman kalau pasar ya itu kita terbatas dengan jamnya, jam antara jam kerjanya. berapa sama jam berapa? Pasar itu biasanya dari pagi banget jam 2 itu sudah ada aktivitas di pasar. Kemudian siang itu biasanya kalau yang seperti lauk pauk dan sebagainya, bumbu-bumbu sayur itu biasanya sampai jam 10 jam 11. Lewat dari itu biasanya tinggal pedagang-pedagang yang di pinggir jalan kayak buah-buahan dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kalau kita berbicara mengenai potensi wisata, kita juga harus bicara mengenai fasilitas dan akses pendukungnya. Ini akses pendukungnya untuk wisata di Sukolilo sendiri itu seperti apa, Pak? Ya kalau ada beberapa lokasi yang kita sampaikan tadi, untuk akses jalannya ya cukup bagus, cukup lumayan. Kalau di Gua Wareh itu saya rasa juga cukup bagus, aksesnya juga mudah. Kemudian di Tada Hujan ini memang lokasinya cukup untuk satu mobil ya. Tapi bisa untuk akses keluarnya juga beda akses. Bisa lah. Dibuat berbeda akses Ya, dan bisa kok. Kemudian yang di Melawat itu malah pinggir jalan itu juga bisa. Untuk akses mobil juga masuk bisa. Kalau di Sunan Prawoto, tambah lagi juga kalau pas saat kaul Mbah Sunan Prawoto itu juga event karnaval di Prawoto juga ada. Kemudian balai desanya termasuk cagar budaya juga di Prawoto itu. Balai desanya termasuk salah satu destinasi wisata juga ya untuk Ya yang untuk segmen tertentu budaya enggak semua bisa gitu Mbak. Karena memang wisata tuh segmen-segmenan, karena ada yang suka wisata alam, suka wisata kuliner, dan suka wisata budaya, dan ada yang suka wisatanya ekstrim, ada juga yang sukanya lebih tenang atau buat family kayak gitu kan. Tambah lagi Mbak, mungkin bisa jadikan tambahan itu di Kedung Winong Mbak. Sebenarnya itu ada kan itu naik panjat tebing. Dulu pernah ramai itu dari teman-teman SMA itu melakukan latihan panjat tebingnya di sana. Tapi beberapa tahun sejak COVID itu sudah mulai kita juga perlu promosikan juga. Nanti biar desa juga mungkin kita juga akan sedikit menanggapi pertanyaan-pertanyaan netizen gitu mengenai ketika berkunjung ke Sukolilo itu aman nggak sih Pak? Nanti jangan-jangan lagi parkir sebentar, helmnya hilang, motornya hilang. Nah ini mungkin dari pemuda, biasanya kalau yang mengelola untuk parkiran dan keamanan itu kan adalah anak mudanya ya dari Karang Tarunanya itu. Gimana itu Pak? Begini, kalau dibilang Sukolilo aman dan tidak, saya sampaikan sangat aman dan nyaman. Nyatanya hampir di setiap tahun di Sukolilo selalu ada event besar. Seperti apa yang disampaikan sama Pak Camat tadi, ada event Meronan, kemudian di Prawoto itu juga ada event juga Pak. Nah, itu biasanya juga ada karnaval juga. Kalau sekedar karnaval yang lain, yang karnaval biasa, hampir di setiap desa kita selalu ada. Dan pengunjungnya pun juga bukan hanya lokal saja gitu loh. Seperti apa yang disampaikan Pak Pri tadi, ada dari luar kabupaten juga. Mereka pun nyaman-nyaman saja ketika hadir di Sukolilo. Jadi hal ini sudah membuktikan bahwasanya Sukolilo orangnya ramah-ramah, welcome. Nyatanya juga tidak pernah ada masalah ketika ada event-event besar seperti itu. Gitu Mbak. Jadi aman-aman ya Pak. Terus untuk mengenai isu bahwa anak-anak muda di Sukolilo itu orangnya keras-keras. Nah itu bagaimana? Keras yang gimana dulu ini? Begini ya, kalau mengenai kepemudaan, mungkin tidak di sana, tidak di sini, mungkin hampir sama ya. Pemuda itu pada dasarnya juga punya tingkat emosional yang berbeda-beda di setiap tingkatan. Tetapi saya yakin bahwasanya orang yang dinggone wae angger panggah di situ ada pemuda, kemudian mereka dihargai, mereka dikulanwuni, saya yakin juga mereka akan menerima dengan baik. Nyatanya tadi, setiap kali ada event besar, Meronan dengan pengunjung yang tumplek hampir satu kecamatan Sukolilo hampir tidak bisa lewat gitu loh ya. Mobil besar buat akses juga ya kan. Betul. Bahkan jalan dialihkan itu kan sudah menunjukkan bahwasanya orang Sukolilo enggak mengerikan seperti apa yang diberitakan ataupun sebagaimana komentar-komentar teman-teman netizen gitu. Tidak seperti itulah gitu. Intinya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Yang Mbak saya menambahkan, yang penting itu masyarakat
dari luar sekolah yang datang itu tetap menjaga etika begitu. Dikatakan pemudanya keras, pekerja keras maksudnya gitu. Memang banyak yang pemuda-pemuda ini pekerja keras, merantau itu sukses luar biasa itu. Iya, merantau begitu. Memang terkenal ketika di perantauan itu seorang pekerja keras begitu, tahan banting begitu di segala medan itu sukses mereka di luar daerah itu banyak begitu. Jadi itu maksudnya gitu. Oke, jadi sebelumnya nanti kita juga akan kembali membahas. Tadi kita sudah tahu ini pernyataan dari warga-warga asli Sukolilo bahwa sebenarnya mereka itu berhati lembut dan ramah pada setiap pengunjung, dan banyak sekali potensi di Sukolilo ini yang bisa dieksplor. Akan kita eksplor lagi lebih dalam, tapi kita harus jeda dulu dengan jeda pariwara berikut ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Baik, pemirsa Lingkar TV masih bersama dengan saya Nadine RA dan kita masih membedah pesona wisata Kecamatan Sukolilo. Nah, tadi udah ada beberapa yang disinggung, tapi ternyata belum semuanya berhasil untuk kita bedah. Nah, kita akan bedah lebih dalam lagi mengenai potensi wisata di Kecamatan Sukolilo ini. Nah, tadi Mas Rus sempat memberikan bocoran nih, ada satu tempat wisata yang di sini ini menjadi destinasi yang menjadi kunjungan bukan hanya dari warga di seputar Kabupaten Pati atau di Indonesia, tapi internasional. Nah, itu tempat mana ya? Ya, di
Sukolilo ini ada salah satu tempat yang memang tempat adat ya Pak ya, yang dikelola sama teman-teman dari sedulur Sikep. Itu ada Omah Kendeng, Mbak. Omah Kendeng itu bangunannya juga model Jawa kuno kayak gitu, masih tradisional. Di situ juga banyak kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan di sana. Ada gamelan, kemudian ada drama dan sebagainya. Di situ anak-anak pada latihan seni di sana ya Pak ya. Betul. Di sana, jadi di sana itu memang benar-benar tempat untuk menggali potensi anak-anak muda yang berbakat, yang memang punya passion di situ gitu loh. Jadi dieksplor benar-benar di situ, dan memang selama ini selain dari teman-teman ataupun dari warga sekitar, kemudian warga sekitar kabupaten, ini juga ada tamu-tamu yang biasanya sering datang. Itu biasanya juga bule-bule yang datang itu untuk mempelajari budayanya gitu. Budayanya termasuk adat kebiasaan sedulur Sikep yang ada. Ini tidak ada di tempat yang lain ya, tidak ada di tempat yang lain. Itu Mbak. Ada juga mungkin satu tempat yang mungkin bisa dikunjungi juga, yang sempat viral di media sosial, itu Bukit Teletabis. Nah, itu kalau misalnya ke sana, teman-teman kalau mau berkunjung ke sana, kepingin bisa menikmati nuansa keindahan alam Sukolilo di pegunungan, di puncak pegunungan, itu bisa berangkat pagi-pagi. Kalau bisa, kalau perlu mungkin habis subuhan gitu ya, jalan pagi ataupun sepedaan. Sempat viral itu teman-teman goes itu yang dari Kudus, dari Purwodadi tumplek ke sana, bahkan hampir iring-iringan pengunjungnya itu hampir kayak meron Pak ya. Saking viralnya, saking asiknya pemandangan di sana. Jadi memang view-nya bagus banget. Ada apa aja di Pegunungan Teletabis itu? Sebenarnya di sana hanya kita bisa menikmati nuansa pemandangan. Jadi karena di sana belum ada penjual-penjual yang ada di sana ya Pak ya, karena memang di sana masih murni pegunungan. Jadi kita memang benar-benar bisa menikmati nuansa pegunungan yang sebenarnya di sana. Ya untuk melepas penat mungkin lah. Mungkin. Lagi stres ya, stres murah-murah ya. Bisa kan sembari jogging-jogging Mbak. Jadi untuk membuang lemak mungkin bisa lari-lari dari bawah ke atas gitu ya Pak Pri ya. Sehingga nanti di sana ketika capek, kalau sambil duduk-duduk kelekaran itu melihat ke bawah, itu nuansanya luar biasa sekali. Terus gitu. Saya menambahkan untuk para pecinta alam gitu ya, anak-anak yang suka tantangan ekstrim begitu. Selain itu juga jelajah di Sukolilo itu ada Gua Bandung gitu ya, ada Gua Bandung yang di situ ada legenda tersendiri begitu. Kemudian agak ke barat lagi itu ada Gua Poko. Gua Poko ini memang belum tereksplor begitu ya, karena di situ ada beberapa peninggalan seperti longsung yang sudah membatu itu. Kemudian ada alu dan sebagainya, peralatan-peralatan dapur itu sudah membatu semua. Kemudian ada ini untuk rekan-rekan mahasiswa yang pecinta alam itu bisa panjat tebing di tepatnya di Desa Gedung Winong itu tepat itu karena tebingnya memang cocok begitu. Di situ juga ada sumber air memang sejuk, di samping tebing itu ada sumber air yang gemicik yang tingkat 7 itu juga ada di situ. Begitu. Kemudian ke barat lagi di sana ada Gua Grenjeng. Gua Grenjeng ini tidak lepas sebelum Gua Grenjeng itu ada petilasan Badik Madrim. Badik Madrim ya. Badik Madrim itu yang merupakan saudara dari Angling Darmo, itu ada di Masjid Gedung Minong itu begitu. Kemudian ke Baliadi itu, ke barat itu, ke Baliadi itu ada dukuh namanya Dukuh Melawat. Melawat itu singkatan dari Malowopati. Malowopati ini rekan-rekan semuanya pasti pernah mendengar kerajaan Malowopati, sebuah kerajaan kayangan yang dipimpin oleh Angling Darmo dan Badik Madrim gitu ya.
Itu di sana bisa melihat petilasan, bahkan ada makam Prabu Angling Darmo itu ada di samping jalan persis jalan Sunan Prawoto itu. Begitu, kemudian ada sumur Jolotundo. Ini memang ini untuk yang penggemar apa ilmu-ilmu itu biasanya ke sumur Jolotundo itu gitu. Begitu. Kemudian ke barat lagi di sana juga yang Prawoto itu ya. Prawoto itu kan dulu merupakan bumi Kasunanan, karena Sunan Prawoto itu pernah kerajaan Demak itu pernah dialihkan ke situ begitu ketika dipimpin Sunan Prawoto untuk beberapa saat, kemudian akhirnya dipindahkan lagi ke Bintoro begitu ya, gitu. Ya, ada Sendang Jibing itu juga menurut beberapa pengunjung begitu, menurut kepercayaan Sendang Jibing itu kalau membasuh muka di situ itu mukanya cerah begitu. Yang belum dapat yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh gitu. Nah, itu ada di Sendang Jibing. Nah, itu mereka para pengunjung yang membuktikan, mereka berkomentar demikian begitu. Banyak di sana itu ada makam Sunan Prawoto itu sendiri, ada Sendang Jibing, terus satunya lagi ada Sendang pengantin atau apa gitu ya, begitu. Itu untuk memudahkan jodoh yang di Sendang pengantinnya itu ya. Begitu mungkin begitu. Itu ada yang terlewat tadi Pak. Ada satu tempat wisata alam yang tadi belum sempat disampaikan, itu Sonokeling. Gadudero, desa Gadudero. Di situ banyak pepohonan, tempatnya juga adem gitu ya. Biasanya teman-teman untuk fotografer itu biasanya gini Mbak, kesana itu banyak yang digunakan untuk tempat prewed. Karena view-nya bagus banget ya Pak Pri ya. Sonokeling ya. Kemudian ke atas lagi itu ada tempat untuk mungkin teman-teman yang suka meditasi dan sebagainya, itu ada untuk payung. Gua Payung. Gua Payung ya Pak ya. Watu untuk payung gitu kan. Jadi di sana itu ada, di sana juga itu tempatnya dari Sonokeling itu ke atas. Ke timur. Ke timur ya. Ke timur jalannya memang nanjak gitu Mbak Nil. Jadi ke atas di atas itu tempatnya juga ada kayak gua gitu. Di situ ada makamnya juga. Biasanya teman-teman dari luar kota yang datang malah kebanyakan dari luar kota ya. Yang dari sini biasanya ya 1-2 gitu. Kebanyakan yang dari luar kota itu datang ke sana bermalam, padahal di sana itu belum ada penerangan teman-teman. Belum ada penerangan, ya Pak ya. Memang tidak ada penghuninya kan gitu. Makanya udah dikasih penerangan di sana. Jadi di sana biasanya teman-teman itu sengaja datang bermalam berhari-hari untuk bermeditasi, Pak. Biasanya ke sana. Untuk mencari wangsit ya, yang membutuhkan lokasi untuk meditasi dan menenangkan diri. Mungkin bisa datang ke sana gitu. Aman ya Pak ya, tetap ikan ya. Tidak ada yang datang ke sana untuk bermeditasi kemudian hilang, nggak ada kan ya? Ada. Oke, jadi seperti itulah pokoknya. Nah, kemarin gitu. Ini kan udah banyak sekali nih potensi wisatanya gitu. Ini tuh apa ada upaya gitu untuk mempopulerkan wisata yang ada di Sukolilo, karena kan banyak sekali nih. Ada upaya konkret yang udah dilakukan oleh pemerintah kecamatan mungkin untuk mempopulerkan wisata-wisata yang ada di Sukolilo. Iya baik Mbak. Jadi untuk pengelolaan wisata yang ada di Kecamatan Sukolilo ini kan lain tempat gitu. Lain tempat itu caranya lain-lain. Mungkin kalau di Gawareh ini kan memang sudah diampu oleh pemerintah kabupaten di dinas pariwisata. Udah cukup populer sih kalau sudah Gawareh udah. Untuk yang lain ini ada yang dikelola secara mandiri, ada yang dikelola oleh desa juga. Ada yang belum terkelola lah seperti itu. Untuk yang baru saja itu di Desa Sukolilo ini kita coba dorong untuk mengikuti kegiatan penilaian desa wisata. Tahun ini mengikuti penilaian desa wisata. Jadi untuk mendongkrak dan untuk mempromosikan salah satunya kan menggunakan ajang ini. Itu kalau nggak salah se-Kabupaten Pati itu ada 6 desa yang ikut, salah satunya Desa Sukolilo, dan itu salah satu untuk mendongkrak potensi wisata di Kecamatan Sukolilo. Ini yang baru bisa kita lakukan. Untuk lokasi-lokasi yang disebutkan tadi untuk teman-teman itu mungkin memang butuh sentuhan-sentuhan. Dan kita sudah berupaya kepada pemerintah desa. Kalau misalnya mau dikelola oleh BUMDes silahkan, kalau mau dimintakan bantuan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, kita juga memberikan kewasaan pada mereka. Kalau ingin ada yang mengelola, kalau misalnya ada pihak ketiga yang mau bekerja sama, kita juga terbuka. Ini seperti itu. Jadi
upaya-upaya yang kita lakukan sudah sangat maksimal seperti itu ya. Mungkin ada dari... Terima kasih. Upaya untuk meningkatkan potensi wisata yang jelas memang perlu pembimbingan dari Dinas Pariwisata begitu untuk menggali potensi-potensi wisata itu. Selain itu juga mungkin ini yang mungkin sekarang jadi masalah itu beberapa jalan yang kurang bagus begitu ya, menuju akses itu jalan seperti Jalan Sunan Prawoto itu memang kurang bagus. Semoga nanti dalam waktu dekat segera diperbaiki oleh pemerintah kabupaten begitu. Itu karena apa? Di sepanjang jalan itu kan banyak wisata, potensi wisata begitu. Jadi infrastruktur hendaknya diperhatikan untuk pemerintah ya begitu, sehingga nyaman bagi pengunjung begitu. Karena kalau jalannya jelek kan orang kan ya tidak nyaman begitu, nanti berkunjung sekali nggak mau ke situ lagi. Seperti itu kita. Menanggapi Pak, mungkin menambahi Mas Pak Pri terkait dengan jalan. Kita sudah berupaya, sudah mengusulkan ke pemerintah kabupaten, dan informasi yang kita terima tahun ini mudah-mudahan bisa terrealisasi untuk perbaikan jalan di Jalan Sunan Prawoto. Iya. Rencana juga menggunakan dana impres itu. Karena akses juga untuk komoditas pertanian. Ya, pertanian kita itu tidak 60%, tapi 80% orang Sukolilo itu agraris pertanian gitu. Andalan Kabupaten Pati beras itu ya dari Sukolilo gitu. Betul, masuk utama. Betul. Nasional juga ya Pak. Iya, nasional. Ya, ini saat ini ada kendala ini masukan untuk pemerintah BWS begitu. Jadi karena kita sebenarnya itu bisa dijadikan sebuah wisata juga. Sungai Juwana itu yang dari Prawoto sampai ke Juwana sana itu kan dulu kan rame begitu kan, asik begitu. Sungai Tus itu ketika dikerjakan dulu di zamannya Pak Harto itu betul-betul membawa kemanfaatan untuk masyarakat itu. Hanya sekarang tidak dikeruk ya, sudah dangkal begitu, sudah 10 tahun tidak ada pengerukan. Harapannya kami ini saya selaku tokoh masyarakat yang kami ini identik dengan agraris pertanian begitu, harapannya itu juga dilakukan pengerukan oleh BWS atau apalah itu gitu. Jadi itu akan menjadi nanti unik juga sungai potensi wisata begitu. Kan wisata kanan kirinya padi, ada sungainya gitu kan begitu. Itu selain meningkatkan potensi pertanian juga diharapkan dengan pengerukan itu bisa meningkatkan potensi wisatanya ya Pak ya. Oke, untuk anak muda ini harus gebrakannya harus berbeda ini untuk bisa meningkatkan dan mengungkit potensi wisata yang ada di daerahnya nih. Nah, apa sih yang sudah dilakukan ini? Mumpung kita udah ketemu sama Ketua Karang Taruna Kecamatan Sukolilo. Gini Mbak, jadi selama ini yang kita sudah lakukan senantiasa berkunjung ke desa-desa ya Pak Camat juga senantiasa memonitor pergerakan kami. Bahkan kemarin juga sempat beberapa kali event kita juga keluar kota juga dengan teman-teman tim bola voli juga, dan juga diterima dengan baik teman-teman di luar gitu kan. Dengan demikian dari apa yang sudah kami lakukan, bekerja sama dengan teman-teman kepemudaan di bawah, mereka juga concern dengan wilayahnya masing-masing. Ini masing-masing dari pemuda nih, masing-masing berusaha piye carane ben desane ketok apik, Mbak. Dari semuanya sama-sama bergerak kemudian bagaimana membuat citra dari masing-masing desa untuk bisa naik, sehingga nanti secara keseluruhan Sukolilo bisa tampil secara utuh. Sukolilo memang benar-benar baik gitu. Dan memang pada dasarnya memang kita Sukolilo baik-baik saja gitu loh. Nyatanya setiap kali ada event itu tadi yang saya sampaikan, selalu mereka yang berkunjung dari luar daerah juga aman-aman saja, dan mereka sangat nyaman. Berbondong-bondong, bukan sendiri-sendiri itu. Berbondong-bondong. Mungkin ada nggak sih medsosnya yang khusus untuk kayak wisata Sukolilo kayak gitu? Jadi orang mau ke Sukolilo sebelumnya bisa melihat kan, sekarang kita mainnya memang medsos ya, karena anak-anak muda ngeliat dulu ke tempat wisatanya itu. Ada nggak sih?
Kalau media sosial yang di di kita itu sementara kita masih menggunakan media sosial Facebook ya Pak ya, itu kayak gitu. Jadi untuk mungkin nanti setelah ini kita akan garap lebih dalam gitu ya. Dari KTV untuk Kecamatan Sukolilo. Betul, nanti akan kita up untuk potensi-potensi aja. Untuk potensi wisata di Kecamatan Sukolilo. Dan ini untuk yang terakhir ini pemirsa Lingkar TV yang pastinya penasaran ya dengan hal ini. Setelah pemberitaan-pemberitaan buruk yang kemarin mengenai Sukolilo yang cukup sangat memukul ya, bukan cuma buat warga Sukolilo tapi Pati karena trending di mana-mana. Nah, apakah itu berdampak untuk masyarakat secara luas mungkin? Iya. Dari Mas terus dulu deh. Begini, dari apa yang terjadi kemarin memang kami sangat menyayangkan ya atas kejadian yang ada, dan memang dampaknya sangat cukup memukul ya, termasuk adik-adik kita yang sekolah ya Pak Pri, yang mereka yang kuliah di luar di luar Kabupaten Pati itu selalu tanda kutip tidak terus dikucilkan, tidak, cuman terkadang dalam mereka ketika guyon-guyon kan Sukolilo dan sebagainya, tapi pada dasarnya karena mereka teman-teman yang mereka yang kuliah itu juga senantiasa selalu bekerja sama dan juga selalu welcome, sehingga juga mereka saat ini masih diterima dengan baik. Hanya saja mungkin pas dernya itu kan memang cukup memukul kita semuanya gitu. Itu Mbak. Pak Pri, itu ada dampak yang paling banget terasa sampai ya Allah kok gini sih. Ya berdampak, tapi itu memang di media begitu ya. Tapi kalau melihat kenyataan sesungguhnya di lapangan itu tidak seheboh di media itu enggak kok, begitu enggak gitu. Itu kan hanya 0,00 sekian persen ya. Ya itu bisa terjadi di daerah manapun begitu. Jadi kita harus mensikapi secara arif dan bijaksana. Berdampak dan dampak dalam waktu dekat memang ada begitu, tapi insya Allah tidak sampai ke jauh begitu ya. Artinya di Sukolilo itu aman-aman saja masyarakat begitu ya. Kalau memang itu ada permasalahan hukum, diselesaikan hukum itu aja. Jadi tidak usah khawatir ke Sukolilo begitu, ramah masyarakatnya, senang akan disambut dengan gembira. Yang penting tetap memegang etika bermasyarakat begitu. Itu dimanapun harus bertoleransi, kita itu dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung begitu. Itu terima kasih. Oke, kalau untuk Pak Camatnya sendiri gimana Pak? Jadi terkait dengan paling banyak serangan di sana peristiwa peristiwa yang terjadi di Sukolilo kemarin ini memang sama dengan apa yang disampaikan dengan Mas Ruswanto dari Karang Taruna, kemudian Pak Pri dari tokoh masyarakat, dan juga perlu kami sampaikan bahwa Pak Kapolda juga pernah datang ke sini kemarin terkait dengan peristiwa itu, dan disampaikan secara gamblang terkait dengan warga Sukolilo dengan jelas bahwa warga Sukolilo ini ternyata juga baik ya, welcome, kemudian ramah, dan juga damai. Itu juga disampaikan langsung oleh Bapak Kapolda. Kemudian saya selaku Camat Sukolilo berharap punya harapan besar peristiwa yang kemarin terjadi menjadi suatu pembelajaran bagi kami, kemudian pada seluruh warga masyarakat yang ada di luar Kecamatan Sukolilo. Silahkan terkait dengan apa yang kami sampaikan terkait dengan wisata yang ada di Sukolilo seperti apa yang kami sampaikan tadi, silahkan untuk bisa datang kepada teman-teman pengelola, kemudian termasuk salah satunya di event Meron. Silakan, saya yakin kita welcome ya, kita menerima dengan lapang dada, dengan baik untuk teman-teman yang di luar Kecamatan Sukolilo. Jadi harapan kami permasalahan kemarin kita menjadi suatu memori yang menjadi peristiwa yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Kecamatan Sukolilo. Kemudian akses tempat-tempat wisata, kemudian destinasi-destinasi yang ada di Sukolilo ini monggo dari teman-teman yang ada di luar kecamatan bisa
datang dan kita siap menyambut dengan baik, dengan lapang dada. Dan jika ada suatu permasalahan, silahkan dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, baik dari kecamatan, polsek, koramil, teman-teman yang ada di pemerintah desa, itu juga dikomunikasikan dengan baik. Saya yakin jika ada komunikasi dengan baik antara pemangku kepentingan, kemudian dengan aparat yang ada, saya yakin segala permasalahan bisa kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Seperti itu, Mbak. Oke, pemirsa Lingkar TV, statement dari Camat Sukolilo tadi sekaligus menjadi penutup dari dialog bedah opini kita pada sore hari ini. Nah, mari kita jernih melihat, hitam tidak selalu buruk, putih tidak selalu baik, karena setiap warna-warni itu memiliki keindahannya masing-masing, dan inilah keindahan dari Kecamatan Sukolilo. Saksikan terus bedah opini hanya di Lingkar TV.